Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Nasar dengan NIM 0569887717 Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan dan mendemonstrasikan tugas 3 praktikum basis data yang mencakup 2 poin utama, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Proses praktikum ini saya akan lakukan menggunakan perintah berbasis teks melalui terminal Windows. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu praktikum transaksi. Di sini saya menggunakan Windows. Pertama-tama saya akan masuk ke direktori MySQL XAMPP dan saya mengetik cd c:/xampp/bin dan masuk ke prom mariadb menggunakan perintah ./mysql-u root. Sebelum memulai transaksi, saya pastikan dulu bahwa kita menggunakan database rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Kita juga bisa melihat status stabil untuk memastikan storage engine yang digunakan sudah mendukung transaksi, yaitu InnoDB. Sekarang kita uji coba transaksi pertama, yaitu menggunakan perintah commit. Saya memulai blok transaksi baru, lalu memasukkan data pasien bernama Tito. Jika melakukan select from pasien di sesi terminal ini, Tito sudah muncul setelah saya menuliskan perintah. Namun data ini belum benar-benar masuk secara permanen ke database utama. Untuk membuktikannya dan mempermanenkan data Tito, kita bisa menggunakan perintah commit untuk meresmikan transaksi atau perintah tersebut. Setelah di commit, mari kita cek kembali. Sekarang data Tito sudah berhasil masuk secara permanen dan bisa diakses oleh sesi lain. Uji coba berikutnya adalah perintah rollback atau membatalkan transaksi yang sedang berjalan. Kita memasukkan data pasien bernama Rian. Kemudian Rian sempat ada di memori sementara, namun sekarang saya ketikkan perintah rollback dan melakukan select kembali, dapat dilihat bahwa data Rian otomatis hilang dan dibatalkan. Sementara data Tito yang sebelumnya sudah kita commit tetap aman tersimpan. Selanjutnya adalah fungsi save point atau titik aman transaksi. Saya melakukan input data pasien bernama Siti, membuat save point bernama poin 1, menginput data Andi, lalu melakukan rollback hanya ke poin 1 sebelum melakukan commit. Saat kita cek hasilnya, Siti berhasil masuk, sedangkan data Andi tidak karena dibatalkan oleh perintah rollback TO poin 1. Ini menunjukkan bahwa modifikasi data parsial dengan save point berhasil. Bagian terakhir dari praktikum transaksi adalah pembuatan trigger untuk mengotomatisasi pengurangan stok obat saat terjadi transaksi penjualan. Berikut adalah perintah pembuatan trigger bernama trigger jual. Stok awal obat amoxicillin di database adalah 20. Sekarang saya simulasikan penjualan dengan memasukkan data pembelian sebanyak 5 biji ke tabel transaksi obat. Ketika cek kembali tabel obat, dapat dilihat stok amoxicillin berkurang menjadi 15 dan fungsi trigger berhasil. Kemudian praktikum basis data terdistribusi. Karena keterbatasan perangkat, saya mensimulasikan replikasi master slave secara lokal pada satu Windows yang sama dengan membagi peran melalui 3 jendela yang berbeda. Jendela pertama ada di sebelah kiri, bertindak sebagai MySQL masker yang berjalan pada port bawaan 3306. Di sini saya sudah mengaktifkan server ID 1 dan login pada file konfigurasi my.ini. Juga membuat user replikasi khusus bernama Prodisi.
Jika saya ketik perintah show master, sistem menampilkan fake low aktif beserta angka posisi yang akan digunakan oleh database slave. Jendela kedua di kanan atas adalah background service untuk menghidupkan MySQL slave terpisah jalan port 3307 menggunakan duplikasi folder. Tab baru yang bernama MySQL_slave yang memiliki server ID 2. Dan jendela ketiga di kanan bawah adalah prompt interaktif untuk mengontrol MySQL pada port 37 tersebut. Dapat dilihat dari perintah show slave status /g. Keduanya menunjukkan status yes, artinya koneksi terdistribusi antar port ini sudah aktif dan sinkron. Sekarang pengujian replikasi data terdistribusi di port master 3306, saya menginput data output baru yaitu obat demam dengan slot status, dan kita lihat database slave pada 3307 tanpa melakukan input apapun. Di port ini ketika saya jalankan perintah select from obat demam otomatis muncul secara persis. Ini membuktikan bahwa proses replikasi dan konsep basis data terdistribusi telah sukses dilakukan. Demikian demonstrasi untuk tahapan praktikum tugas 3 mata kuliah hari ini. Seluruh fungsi transaksi, checkpoint, trigger, otomatisasi stok hingga sinkronisasi distribusi master slave telah berhasil berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingan dari tutor. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.